Sebelum jeda tadi saya sudah sampaikan pertanyaan kepada Bang Ray Rangkuti, mana kemudian pertimbangannya, kurang lebihnya begitu untung ruginya menurut Bang Ray, alternatif-alternatif yang disodorkan jika memang kota kosong ini menang di berbagai daerah. Saya kira ada 3 alternatif, dan 3 alternatif itu punya istilah tersendiri tapi punya implikasi tersendiri juga. Misalnya kalau kita menggunakan pemilu ulang, itu punya implikasi dan memang harus dilakukan secepat mungkin. Dari 1 tahun atau 1,5 tahun setelah itu nanti dilihat teknisnya lah. Misalnya 1 tahun itu memungkinkan nggak surat suara dicetak, ya macam-macam dan seterusnya itu gitu ya. Tapi implikasinya apa? Yang namanya pemilu ulang tidak boleh menyertakan kandidat yang lain. Jadi tetap aja si kandidat yang sama dengan kotak kosongnya diadu lagi gitu loh. Namanya pilkada ulang tuh. Nah tapi kalau kita mau katakan pilkada yang dipercepat, ya itu bisa 2 tahun setelahnya gitu ya, setelah pilkada itu. Nah itu artinya memungkinkan untuk merekrut lagi calon-calon. Artinya pilkada yang dipercepat itu seperti pilkada normal, cuman waktunya dipercepat. Yang mestinya 5 tahun menjadi 2 tahun ya, misalnya begitu ya. Dan yang ketiga ya normal, yang normal itu ya 5 tahun seperti yang disebut tadi oleh Pak Mardhani Alisera. Nah kalau normal ya semuanya normal seperti yang kita alami saat ini gitu. Dan pemilu normal itu boleh jadi kotak kosong juga masih terjadi gitu. Nah ini yang mana yang mau dipakai? Kalau konteksnya 1 tahun tapi istilah yang dipergunakan pemilu ulang ya itu sama dengan sama aja dengan pasangan ini ngadu dengan apa namanya kotak kosong lagi gitu. Nah, kalau kita mau yang lebih baik supaya ada tandemnya yang lebih manusia gitu loh, kira-kira bukan kotak kosong gitu. Saya kira istilah yang bisa dipergunakan itu adalah pilkada yang dipercepat. Bagaimana dengan pertimbangan kajian dari KPU bahwa para warga ini masyarakat berhak untuk mendapatkan pemimpin oleh sosok yang dipilihnya? Ya itu makanya kalau Anda mau pakai pemilu ulang, ya dia tetap lawan kotak kosong karena nggak memungkinkan kandidat lain untuk masuk, hanya mengulang kembali 2 kontestan ini gitu, satu kontestan dengan kotak kosong ini, namanya pilkada ulang kan. Nah sudah hampir bisa dipastikan lah kotak kosong si orangnya bakal menang, orang nggak akan mau pemilik kotak kosongnya kan. Nah tapi kalau kita mau supaya kotak kosong ini dihindari gitu ya, sebaiknya menurut saya pilkada normal tapi yang dipercepat. Dan oleh karena itu saya menawarkan bukan setahun, 2 tahun setelah pilkada. Nah itu satu. Nah yang kedua saya setuju tadi dengan Pak Mardhani Alisera, jangan dikampanyekan bahwa kalau kotak kosong ini menang, kita akan dapat PJ, itu akan lebih buruk daerah itu daripada kepala daerah yang dipilih melalui pilkada. Loh kalau dia cuma beraninya melawan kotak kosong itu berarti tidak boleh jadi tidak lebih baik dia dari PJ itu. Dia cuma ini kan ya kandidat-kandidat yang melawan kotak kosong ini menurut saya bukan petarung. Ya, kalau dia petarung kan mestinya dia datang ke daerah itu nantang nih yang mana yang paling kuat di daerah ini kan gitu. Atau setidaknya setara lah sama dia. Tapi kalau dia melawan kotak kosong, memang dia bukan petarung. Nah, apakah seorang kepala daerah yang bukan petarung akan lebih baik dari PJ gitu loh. Nah, oleh karena itu saya sendiri dalam posisi sedang mengkampanyekan 2 hal. Pertama adalah datang ke TPS, ya kan, apa namanya, buktikan Anda berdaulat. Dengan cara apa? Dengan cara ya melawan kandidat yang kotak kosong dan melawan kandidat yang merupakan apa namanya itu rekayasa partai politik. Nah itu buktinya pilkada ini harus jadi wahana di mana orang memperteguh kedaulatannya dirinya. Kalau Anda main-main dengan rakyat ya rakyat akan membalasnya dengan cara yang juga apa namanya keras, kuat gitu. Nah saya dalam posisi sekarang mengkampanyekan itu supaya jadi jangan golput. Kalau Anda golput ya itu 41 itu dengan sangat mudah memenangkan dan ini akan jadi tren. Jadi 2024 sekarang 41 boleh jadi 2029 lebih banyak 2 kali lipat lagi. Lama-lama pilkadanya juga nggak terlalu perlu lagi gitu. Nah oleh karena itu rakyat harus datang ke TPS. Bahwa buktikan kita yang berdaulat sebagai rakyat dengan cara apa? Mengingatkan kandidat yang mau borong partai atau partai politik yang mau diborong bahwa mereka bukanlah penentu di Republik ini, yang menentukan tetap adalah rakyat. Gitu. Baik, di waktu yang terbatas ini kami hanya bisa memberikan kesempatan kepada baik Mas Bimo ataupun juga Bang Mardhani untuk bisa memberikan pernyataan penutup. Mas Bimo terlebih dahulu, silakan Mas Bimo. Ya kita ingat kembali ya kenapa pemilu atau pilkada itu tidak dipilih oleh
DPRD di tingkatan kota, kabupaten, atau provinsi. Waktu itu kan kita sepakat bahwa bagaimana pilkada ini menjadi hajatan rakyat, bukan hajatan elit di dalam lingkup DPRD kota, kabupaten, atau provinsi. Nah, kalau sudah menjadi hajatan rakyat, ya mari pilkada ini menjadi hajatan rakyat. Partai politiknya hanya sebagai pengusung yang punya hajatan rakyat. Kalau kemudian kotak kosong menang, itu berarti perlawanan rakyat, tidak pemilu pilkada tidak menjadi hajatan rakyat, tapi hajatan partai politik atau hajatan elit yang kemudian rakyat memberontak atau melawan dengan menang kotak kosong. Saya kira itulah yang menjadi refleksi bagaimana kotak kosong akan menang dalam pilkada ke depan. Maka jangan main-main dengan rakyat, karena rakyat dari pilkada ke pilkada sudah semakin cerdas, maka elit pun juga harus semakin matang dan dewasa dalam memaknai kenapa kita akhirnya menggunakan pemilihan rakyat atau pemilihan langsung dalam pilkada. Saya kira itu. Baik, terakhir Pak Mardhani, silakan. Kita ini lagi kena middle income trap countries ya, jebakan negara berpenghasilan menengah lama sekali dari zaman Soeharto. Kita memerlukan pemimpin yang merit system, punya kapasitas, punya integritas, dan itu MK sudah bagus dengan menurunkan. Nah, karena itu kalau ada kotak kosong, saya setuju, hukum saja. Biar nanti menjadi catatan bagi semua partai politik bahwa rakyat itu tidak tidur. Baik. Bahwa mereka itu harus betul-betul bekerja buat rakyat, jangan bekerja untuk kepentingan sesaat. Begitu. Hukum saja, maksudnya konsekuensinya dalam bentuk? Ya pilih kotak kosong. Itu salah satu bentuk hukumannya. Nah, nanti kalau tadi Mas Bimo tiba-tiba dari 41 tuh 38 menang kotak kosong. Gitu. Berarti saya agak setuju sama Mas Bimo. Yang 3 itu berarti memang punya kapasitas, punya popularitas. Tapi yang 38 ini rekayasa, dihukum aja. Biar baik. Apa? Biar semua tahu negeri ini bukan punya elit, bukan punya parpol. Rakyat punya hak. 36 triliun loh Putri. Uang gede banget itu. Kalau begitu nggak usah pilkada istilahnya. Bikin puskesmas, bikin sekolah, bikin pabrik, pekerjaan, kelas menengah kita turun semua gitu loh. Baik. Saatnya rakyat berani. Oleh karena itu jangan golput, datang ke TPS. Oke, baik. Pak Mardhani terima kasih, Bang Ray Rangkuti juga terima kasih, Mas Bimo juga terima kasih. Meluangkan waktunya untuk bisa memberikan pandangannya mengenai hal ini dalam perbincangan di Apa Kabar Indonesia Malam. Setelah jeda, Ken Ana juga akan kembali dengan rangkaian informasi menarik lainnya. Ya, betul sekali Putri Viola dan juga pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam. Kami tentu masih akan menemani Anda pemirsa. Kami juga masih memiliki informasi yang menarik. Setelah dilantik menjadi wakil rakyat, sejumlah anggota Dewan periode 2024-2029 ramai-ramai menggadaikan surat keputusan atau SK. Sesaat lagi selengkapnya untuk Anda.